Hari ini kita silaturahim kepada Syekh Khalil, Ustaz Khalil Al-Bangkalani, Al-Pamekasan. Kalau nama yang masyhur Syekh Khalil itu kan Syekh Khalil Muhammad Khalil Bangkalani. Bangkalani itu Mbah Buyut saya yang bukan, maksudnya Mbah Buyut saya berguru murid utamanya. Barokah ilmu hijrahnya insyaallah barokah. Di antara bentuk-bentuk ya keyakinan yang takfir itu diantara kesombongan, menyombongkan diri, mengkufur-kufurkan orang lain, merasa besar sesungguhnya tidak besar. Akhirnya kelompok-kelompok yang demikian itu mengaku sebagai Amirul Mukminin seluruh dunia. Dipilih sa-RT, dipilih hanya oleh murid-muridnya saja. Itu bukan jamaatul muslimin, itu jamaah minal muslimin, kelompok di antara kelompoknya kaum muslimin. Bukan jamaatul muslimin. Kalau jamaatul muslimin, imamnya, khalifahnya itu dipilih seluruh umat Islam sedunia. Siapa yang pilih? Wakil-wakilnya. Ahlul halli wal aqdi. Abu Bakar dipilih oleh 6 orang, tapi 6 orang itu mewakili seluruh sahabat. Kalau 6 orang itu sudah sepakat, semuanya sepakat. Gitu. Nah, ini dipilih hanya beberapa orang, tidak mewakili umat Islam di Indonesia saja, nggak mewakili. Ada lagi barusan ada pawai khilafatul muslimin, pakai baju hijau. Rame pisan khilafatul muslimin, khilafah. Ya, khilafah itu diantara ajaran Islam, tapi tidak terus sebegitunya terus tahu-tahu mengikrarkan khilafatul muslimin. Nah, padahal sudah yang mengikrarkan lebih dahulu. Di Indonesia ada jamaatul muslimin, punyanya Wali Al-Fatah. Jibril Murtado anak buahnya setelah ini diikrarkan, ya jamaah ini dengan pimpinan Wali Al-Fatah. Jibril Murtado disuruh keliling dunia. Sudah ada belum jamaatul muslimin sebagai khalifah? Belum ada. Enggak gitu. Harusnya kan semua itu dikumpulkan dulu, diajak musyawarah, ayo membentuk seluruh dunia. Enggak, ini membentuk daerah Jawa Barat, Cilengsi, daerah lain. Bentuk. Setelah itu diumumkan. Itu diumumkan ke seluruh dunia, dikabar-kabarkan gitu. Jumatan Jibril Murtado nyempal bikin sendiri. Setelah itu, wah, Ubaidah pimpinan LDI itu dulu juga ketemunya bayat ngertinya dari sini, bukan dari gurunya Syekh Umar Hamdan, bukan. Ya. Ini Syekh Khalil Bustami ketika ke Makkah ketemu keluarganya Syekh Umar Hamdan, ketemu dengan penulis-penulisnya. Tidak ada sertifikat resmi, catatan resmi bahwasanya Ubaidah itu adalah murid Syekh Umar Hamdan. Enggak. Kalau pemahamannya sama, harusnya dia enggak bait kepada Wali Al-Fatah kan? Datanya ada. Kalau pemahamannya sama dan memang itu benar dari Syekh Umar Hamdan, harusnya apa? Dia bayat Syekh Umar Hamdan kan, gurunya, iya kan? Awalnya ya memang
kita berangkat untuk menyempurnakan apa yang ada pada mereka. Akhirnya ternyata setelah saya kembali, saya membawa dua sisi, bukan hanya sanadnya saja. Sanad istilahnya dulu, ya katakan orang hilang di beca untuk disambungkan, sudah siap kita. Cuman yang kedua saya membawa perbaikan dari sisi pemahaman prakteknya. Karena ternyata tidak sesuai sama sekali dengan yang ada di Mekah. Memang jauh, hubungannya kan tidak seperti seintens zaman sekarang. Kalau zaman dahulu pulang dari Makkah, setelah itu ya lepas gitu aja, bikin kelompok di sini begitu. Putus total, putus bukan total. Ya sanad ya putus. Sanad putus. Ajaran pemahaman ya putus juga. Putus juga. Itu aliran baru. Nah itu kan jadi pemahaman baiatnya. Ya kalau hadisnya dari dulu ada. Tapi pemahaman dan prakteknya itu kan bukan ala gurunya, bukan. Kalau memang ala gurunya, seharusnya gurunya yang dibaiat saya. Itu logikanya begitu. Atau teman-teman gurunya kan juga ada. Atau mungkin murid-muridnya yang senior begitu. Betul, seperti Kiai Bakir Al-Jogja itu senior. Senior itu. Jadi saya dengar dari sesepuhnya, keluarganya, ya putra-putranya, mantu-mantunya Kiai Nur Hasan ini juga bercerita dulu kalau ke Jakarta kemana sering mampir di Kiai Bakir Al-Jogjawi bawa beras. Bakir Al-Jogjawi, Kiai Bakir Al-Jogjawi. Ya, itu muridnya Syekh Umar Hamdan. Murid Syekh Umar Hamdan. Di riwayat hidupnya Syekh Umar Hamdan. Masyaallah. Ya, makanya yang saya cari itu katanya ini orang hebat, ini ada nggak catatan di sabetnya Syekh Umar Hamdan? Nggak ada. Ya Nur Hasan tuh nggak ada, catatannya nggak ada. Maafi Syekh. Ini kita enggak juga. Nah, begitu itu. Ternyata akhirnya siapa? Amirnya Islam Jamaah itu akhirnya dia nyempal dari Wali Al-Fatah, dirikan sendiri. Sekarang barusan ada Jamatul Muslimin, Khilafatul Muslimin juga mengikrarkan. Enggak berani membubarkan yang lain yang kemudian ya karena memang ya onsewu abal-abal. Mudah-mudahan tidak ada kesombongan untuk menerima kebenaran dari orang lain. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Majelis Ulama Indonesia Jakarta membantah telah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bukan aliran sesat. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Ridwan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sejauh ini pihak Majelis Ulama Indonesia masih menunggu informasi dari daerah-daerah mengenai perkembangan ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia tersebut. Dan sampai sekarang MUI Pusat, terutama Ketua Umumnya, belum pernah mengeluarkan rekomendasi apapun bahwa LDII sudah tidak bermasalah, sudah paradigma baru dan lain sebagainya. Masih dalam pertimbangan menunggu laporan-laporan dari daerah-daerah itu. Sebelumnya telah beredar surat keputusan Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa memutuskan telah menerima kualifikasi LDII bukan aliran sesat. Waliyadin, TV MUI melaporkan.